wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kurnia Trispaluti, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Kaliwungu tahun 2023. Pada hari ini saya bersama teman saya, Ibu Fatonah Kurnia Supratami, akan melakukan acara kegiatan pra-observasi pembelajaran. Selamat pagi Bunia. Selamat pagi Bunia, hari ini kita bertemu di kesempatan hari ini untuk melakukan kegiatan pra-observasi sebagai persiapan awal kegiatan pembelajaran. Apabila nanti Bunia masuk ke dalam kelas bisa lebih mantap dan percaya diri sehingga bisa melakukan pembelajaran yang baik yang berpihak kepada murid. Untuk hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bunia berkaitan dengan observasi yang akan saya lakukan besok hari itu. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang akan Bunia lakukan saat pembelajaran nanti? Pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti yaitu yang pertama, peserta didik harus bisa menjelaskan pengertian tentang ajar. Kemudian yang kedua, mereka bisa menyebutkan dasar hukum dari ajar. Yang ketiga itu adalah mereka bisa mendeskripsikan setelah ada dan konsekuensinya dan menyebutkan beberapa jenis APD yang harus digunakan dalam kegiatan. Oke Bunia, berarti kita ada 4 tujuan pembelajaran ya. Selanjutnya, yang kedua, area pengembangan apa yang ingin Bunia kembangkan saat nanti memberikan pelajaran di kelas? Yang saya kembangkan yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Bisa dijelaskan pengetahuan dan keterampilannya? Pengetahuan tentang penggunaan alat pelindung diri dalam bekerja, kemudian keterampilannya mereka dapat mengaplikasikan ketika mereka memasuki lab menjahit. Oke. Selanjutnya, apa rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat untuk persiapan besok waktu observasi ini? Untuk strategi yang saya buat yaitu saya gunakan pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagi kelas itu menjadi 3 kelompok dan model yang saya gunakan yaitu model PB. Yang saya gunakan yaitu saya menengahkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagi kelas itu menjadi 3 kelompok dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL. Modelnya adalah blended learning, yaitu dengan daring dan luring. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu ada diskusi, presentasi, dan eksplorasi. Kemudian media yang saya gunakan adalah PPT, video pembelajaran, RKPD, modul ajar, dan webinar. Terima kasih untuk paparan rancangan pembelajarannya. Selanjutnya, kira-kira pembelajaran yang akan bisa saya observasi ini akan Ibunya lakukan kapan? Kebetulan saya ada jadwal di kelas 10 di BB1 di hari Rabu dalam mata pelajaran bahasa busana yang akan jadi adalah K3. Oke, berarti besok waktu hari Rabu saya akan masuk ke kelas Bunia, kelas 10 BB1 dengan materi pembelajaran K3. Oke, Bunia, besok waktu Bunia menjalankan pembelajaran di kelas 10 BB1, saya menginformasikan dan minta izin untuk mencatat segala kegiatan yang Bunia lakukan di sana. Ya, setelah itu, setelah kita melakukan observasi, nanti kita akan ada kegiatan pasca observasi di mana kita akan memperbincangkan lagi atau mendiskusikan lagi apa yang sudah Bunia lakukan saat observasi pembelajaran di kelas. Pertanyaan terakhir Bunia, apa yang diharapkan Bunia dari percakapan pra-observasi kita hari ini? Yang saya harapkan yaitu umpan balik dan penguatan. Oke Bunia, berdasarkan rancangan pembelajaran yang Bunia sudah paparkan hari ini, mulai dari strategi, kemudian modul pembelajaran, metodenya, media pembelajaran, dan yang lain sebagainya,
Menurut saya itu sudah bagus dan sudah pantas untuk dilaksanakan saat observasi pembelajaran. Dunia bisa melanjutkan sesuai dengan apa yang sudah Bunia tulis. Begitu ya Bunia. Berarti hari ini kita bisa akhiri kegiatan pra-observasi kita. Selanjutnya sampai berjumpa di hari Rabu saat Bunia melakukan pembelajaran dan saya melakukan observasi di kelas Bunia. Demikian pemirsa kegiatan pra-observasi kita hari ini. Sampai jumpa di hari Rabu waktu Bunia melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini berjalan lancar. Salah satu pimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, doa mulai. Cukup. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagus. Ada yang sedih ternyata. Kenapa? Banyak tugas. Banyak tugasnya. Apa aja tugasnya? Sejarah. Sejarah. Sejarah semua ngapain? Kerjain soal banyak. Oke, nanti teman-temannya tolong dibantu ya. Oke, sebelum masuk ke materi, ibu absen dulu. Absennya berbeda dengan biasanya. Kali ini kalian harus menyebutkan satu pekerjaan yang berhubungan dengan bidang busana. Masih ingat ya pelajaran yang lalu? Masih. Amanda, Destina, Diner, Febrianti, Carmen Teknologi, Luna, Mafia, Septia. Oke, nanti ibu akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Yang satu kelompok visual, 2 auditori, kemudian yang ketiga adalah kelompok kinestik. Paham ya? Sebelum masuk materi, kalian perhatikan dulu videonya di sini. Dari video tersebut, kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini? Tetap? Kerja. Ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah kesehatan dan keselamatan kerja atau disebut dengan K3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian K3. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dasar hukum K3. 3. Peserta didik mampu menjelaskan jenis kecelakaan kerja. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam alat pelindung diri.
tidak terkena jarum, pencegahannya bagaimana kira-kira? Menggunakan tangan. Terus apa lagi? Memakai bidak. Bidak ya. Masuk materi berikut. Kita ke materi pengertian K3. Apa itu K3? K3 secara filosofis itu adalah suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian secara keilmuan, K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dapat disimpulkan, pengertian K3 adalah upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Tujuan dari K3 itu sendiri adalah pertama, untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang kedua itu adalah menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Yang ketiga, memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Lalu apa dasar hukumnya? Kalian bisa mencermati di sini. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ada Undang-Undang Nomor 21, Undang-Undang Nomor 13, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Untuk penjelasannya, kalian nanti bisa lihat di modul atau di buku siswa. Kemudian kalian bisa cari di internet. Semua bawa HP? Ada kuotanya? Nanti bisa scan barcode atau linknya ya, buka linknya untuk mencari dasar hukum penjelasannya. Sebelum masuk ke materi lanjutan, kalian lihat videonya, kalian cermati. Di sini akan dijelaskan apa itu K3, bagaimana cara kerjanya, kecelakaan kerja apa saja yang terjadi saat di garmen. Berikut adalah cara menerapkan keselamatan kerja. 1. Tenaga kerja atau siswa harus memperhatikan keselamatan dan juga memahami instruksi dengan baik. 2. Mencegah terjadinya kecelakaan yang menggunakan aktivitas dan mengikuti peningkatan kerja dengan baik. 3. Menjaga kenyamanan, kebersihan, dan kerapian tempat kerja untuk menjaga keseimbangan pekerjaan. Untuk mengurangi resiko terhadap kerja, contoh, menggunakan alat pelindung diri dan lain-lain. Berikut adalah contoh menerapkan K3. 1. Memakai celana. 2. Memakai penutup kepala. 3. Memakai sarung tangan. 4. Memakai masker.
maju. Kemudian pada saat meletakkan kardus-kardus harus diperhatikan standar ketinggian supaya tidak terjadi kecelakaan. Berikutnya, di dalam pabrik pasti ada tanda-tanda batas peletakan alat-alat pengasuh mesin. Ya, kita lihat bahwa posisi mesin harus sesuai dengan tanda jalur yang ada di pabrik. Berikutnya, kita lihat posisi duduk pada saat membuat pola atau menjahit harus posisi duduk harus sesuai dengan ergonomis. Nah, teman-teman, sudah tahu kan betapa pentingnya menjaga keamanan? Dari video tersebut kalian sudah dengarkan, di situ sudah dijelaskan pengertian K3, kemudian APD apa saja yang digunakan ketika menjahit, terus APD yang salah itu bagaimana pemakaiannya, itu sudah dijelaskan. Dan kali ini akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Lihat video, bisa mendengarkan berita atau mendengarkan audio
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kurnia Trispaluti, guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Kalibungu, Kabupaten Semarang. Pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Fatonah Kurnia Supratami sebagai guru yang telah saya observasi pada supervisi akademik. Saat ini saya juga ditemani oleh Bapak Nikolas Bagas Dwi Kurniadi sebagai pengajar praktek pada Dinas Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Semarang tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak. Bapak Niko, mohon izin hari ini Bapak bisa mendampingi kegiatan pasca supervisi akademik ini. Saya minta Bapak untuk memberikan masukan-masukan, untuk memberikan refleksi-refleksi apa yang akan saya kerjakan hari ini. Silahkan Ibu melaksanakan kegiatan pasca supervisi hari ini. Kalau boleh tahu tujuan pasca supervisi ini apa? Tujuan kegiatan hari ini saya akan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Nia waktu observasi di dalam kelas. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bu Nia. Di percakapan observasi pasca observasi supervisi ini saya akan memberikan sedikit pertanyaan kepada Ibu terkait dengan pelaksanaan observasi supervisi akademik yang sudah Bu Nia lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Nia lakukan. Izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, Bu Nia, bagaimana perasaan Bu Nia setelah menjalani kegiatan pembelajaran di dalam kelas pada saat supervisi akademik yang sudah Bu Nia lakukan? Saya merasa senang ketika melakukan pembelajaran karena siswa antusias mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Jadi Bu Nia senang sekali ya anak-anak yang diajarnya bisa fokus, bisa ikut aktif di dalam kelas. Ya, Ibu Nia, mohon Ibu Nia bisa menceritakan kembali kepada saya area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan, yang Ibu kembangkan saat Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas kemarin, juga tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu laksanakan saat observasi. Oke, itu area pengembangan. Itu yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Sedangkan untuk tahapannya, itu saya menyusun perangkat pembelajaran. Oke, jadi ada dua yang dikembangkan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah dilaksanakan atau belum? Kemudian yang dikembangkan lebih luas lagi, bisa Ibu jelaskan kepada saya? Ya, untuk area pengetahuan itu saya minta siswa untuk mendeskripsikan kembali telaah mereka tentang alat pelindung diri. Kemudian untuk yang keterampilan, saya minta mereka untuk meresume atau merangkum macam-macam alat pelindung diri. Oke, baiklah Ibu. Itu tadi ada dua area pengembangan ya, untuk keterampilan dan untuk pengetahuan. Kemudian Ibu Nia, menurut Ibu Nia, apa saja kekurangan atau kendala atau juga hambatan yang Ibu Nia alami saat proses kegiatan pelajaran observasi kemarin di dalam kelas? Untuk kendala mungkin sama dengan guru-guru yang lain, mungkin dialami mereka juga. Ketika mereka berada di dalam satu kelompok, itu mereka lebih bergantung sama temannya. Jadi kurang aktif, mereka lebih pasif. Mungkin karena jumlah kelompok itu lebih banyak, jadi mereka ikut saja. Jadi mereka lebih suka berada di zona nyaman gitu ya. Oke. Selanjutnya Bu Nia, menurut Bu Nia, kekurang aktifan ini disebabkan oleh faktor apa saja ya? Kemudian mengapa mereka jadi kurang aktif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kelompoknya? Yang pertama tadi disebutkan mungkin karena jumlah kelompok terlalu banyak dan juga mungkin pembagian kelompok itu tidak sesuai dengan gaya belajar mereka.
Oh, berarti gaya belajar dalam satu kelompok itu berbeda-beda sehingga anak-anaknya tidak bisa melakukan kegiatan yang sama, gitu ya. Oke, langkah apa saja yang Ibu Nia akan lakukan untuk mengatasi hal itu, Nia? Setelah Bu Nia tahu ternyata gaya belajarnya beda, kelompoknya tidak sesuai, pasti kan Bu Nia punya perencanaan untuk mengatasi hal tersebut. Bisa dijelaskan? Ya. Untuk kedepannya, kesempatan yang berikutnya, mungkin saya akan membagi kelompok itu menjadi beberapa sesuai dengan gaya belajar mereka, misalnya visual, auditori, dan kinestik. Dan juga dikolaborasikan dengan kompetensi sosial emosional untuk mengubah kesadaran siswa supaya termotivasi untuk belajar lebih baik. Oke, baiklah Dunia, semoga mudah-mudahan apa yang Dunia rencanakan untuk perbaikan pembelajaran di kelas ke depannya bisa dapat direalisasikan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, Dunia, perubahan ini, perencanaan untuk mengatasi masalah tadi akan Dunia laksanakan kapan? Akan Dunia implementasikan ke kelas kapan? Secepat mungkin, untuk pertemuan berikutnya di kelas mapel yang sama. Jadi nanti di kelas yang lain tapi pelajaran yang sama, nanti terapinya akan Ibunya perbaiki seperti itu ya. Oke, terima kasih Dunia. Saya hari ini sudah mendapatkan banyak sekali informasi seputar pelaksanaan kegiatan observasi pembelajaran yang sudah Dunia lakukan. Terima kasih atas jawaban-jawaban Dunia. Semoga apa yang Ibu ceritakan dan Ibu rencanakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran Ibu di dalam kelas dapat terwujud dan terrealisasi dengan baik. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Niko sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi supervisi akademik hari ini. Monggo Pak Niko. Ya, terima kasih Ibu Kurnia. Luar biasa sekali sudah melakukan pasca supervisi dengan luar biasa. Ibu Kurnia sudah melakukan coaching dengan alur kita yang tepat. Ibu-ibu perlu ketahui, setiap pembelajaran itu yang baik adalah ketika kita bisa mengerti karakter masing-masing siswa. Ketika kita bisa mengerti karakter masing-masing siswa, kita bisa membuat pembelajaran berdiferensiasi yang luar biasa sesuai dengan karakteristik dari siswa. Dan saya percaya Ibu Nia untuk pembelajaran selanjutnya pasti akan lebih baik dari ini. Begitu, Ibu. Terima kasih Pak Niko. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik yang kita selesai dimulai dengan kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi sudah kita selesaikan. Terima kasih kepada Bapak Niko sebagai PP yang sudah berkenan untuk melakukan pendampingan. Terima kasih juga kepada Ibu Nia selaku guru yang diobservasi. Akhirnya saya akhiri kegiatan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.